Hidup adalah perjalanan yang penuh pilihan. Ibu kritis. Ini tiketnya buat Bapak aja. Terima kasih, Mas. Kuatkan niat dan berusaha memilih langkah untuk kebaikan. Bro? Gagal dapet tiket, bro. Santai. Gelanggar bareng-bareng biar asik. Yang membuka jalan menuju keberkahan. Untuk diri sendiri dan orang lain. Bersama KAF, ada keberkahan di setiap perjalanan. KAF, ini jalan yang kupilih. Yeay! Selamat! Congratulations! Akibat pandemi COVID-19 yang melanda, sejumlah usaha kecil menengah mengalami kerugian dan tak sedikit yang bahkan Hey, kenapa? Aku nggak bisa lanjutin butiknya lagi. Saat masa sulit mengimpit, selalu ada cara untuk menggerakkan kebaikan. Kita ganti konsep tokonya, oke? Ajak pembeli untuk berbagi. Dengan bergerak bersama, satukan kekuatan yang dimiliki. Untuk kembalikan semangat, lahirkan karya yang menginspirasi. Hingga akhirnya, bisa sebarkan manfaat yang lebih luas bagi sesama. Saatnya bergerak bersama Wardah untuk Ramadan yang lebih bermakna. Wardah bersama lebih bermakna. Paragon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma amin. Teman-teman Taubaters dimanapun berada, semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama di hari ini, di hari Jumat, kita berada di hari terbaik, berada di bulan terbaik. Semoga Allah limpahkan untuk kita semangat yang lebih tinggi lagi untuk beribadah kepadanya, untuk memaksimalkan ikhtiar kita dalam menjadi hambanya yang lebih baik. Semoga kita menjadi bagian orang yang layak mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala, dan Allah izinkan kita berkumpul kembali dan bertemu, bertatap wajah, bertatap muka nanti kelak di jannahnya. Allahumma amin. Teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan kajian kita, ngabuburit kita tentang buku Revive Your Heart, Putting Life in Perspective oleh guru kita Ustaz Nu'man Ali Khan, hafizahullah ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, memberikan keberkahan untuk keluarga beliau, untuk harta beliau, untuk semua aktivitas yang beliau lakukan. Dan kita melanjutkan tema tentang focusing on akhirah, fokus tentang akhirat. Dan pembahasan kita kali ini melanjutkan yang kemarin tentang small beginnings, permulaan yang kecil. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan yang kemarin kita bahas. Kalau teman-teman belum dengar yang kemarin, saya sarankan untuk dengar dulu. Kalau enggak, mungkin sedikit kurang nyambung nanti. Kita akan melanjutkan. Kemarin kita membahas, kita memulai dengan surat Al-Kahfi ayat ke-45. Allah memberikan kepada kita suatu perumpamaan yang dahsyat tentang kehidupan dunia ini. Dan beginilah seharusnya kita melihat kehidupan dunia itu. Dan kemudian baru kita masuk ke ayat 46. Saya singgung sedikit, Allah berikan perumpamaan kehidupan dunia itu, dan Allah kan al-hayah ad-dunya, kehidupan dunia itu kehidupan yang rendah. Artinya apa? Kehidupan dunia kehidupan yang rendah, ada kehidupan lain yang lebih tinggi dari ini.
tugas kita adalah melihat kehidupan dunia ini dengan perspektif yang sebenarnya, bahwa dia adalah tools untuk mendapatkan kehidupan yang lebih tinggi. Jadi dia ini dianggap rendah, tapi bukan bagian yang tidak dimanfaatkan. Dia rendah, tapi satu-satunya cara untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik nanti dengan memberikan kualitas yang terbaik di kehidupan ini. Berikan kualitas yang terbaik di kehidupan ini. Karena itu jangan salah paham. Ada orang yang salah paham ketika mendapatkan konsep hidup di dunia ini rendah. Ya udah, saya nggak usah kerja, nggak usah amal, nggak usah ikhtiar, saya sholat aja terus. Akhirnya dia menjadi beban bagi masyarakat. Itu salah paham juga. Maka dunia ini rendah iya ketika di-compare dengan yang lain. Ketika di-compare dengan yang lain, kemarin kita bahas 2 pertemuan lalu, kita bahas tentang akhirat. Akhirat itu khairun wa abqa, wa ma indallahi khairun wa abqa, wal akhiratu khairun wa abqa. Di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dibanding dengan itu, akhirat jauh lebih baik. Maka dengan memahami itu, kita menjadikan dunia, walaupun dianggap hina ini, kita tetap jadikan dia sebagai pijakan kita untuk memberikan amal terbaik supaya bisa mendapatkan kebaikan yang baik di akhirat kelak. Nah, karena itu Allah berikan perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air, sedikit air. Mulanya hanya sedikit air. Itu small begini. Permulaannya hanya sedikit air. Dengan air itu, tumbuhan itu bisa berproses dalam waktu yang sekian lama menjadi tumbuhan-tumbuhan yang tinggi, subur, menghijau, menjadi hutan belantara sendiri dari situ. Tapi oleh Allah bisa bikin itu asbaha hashiman tadhruhur riyah. Bisa Allah bikin itu merata, bisa menjadi hashiman, bisa jadi serakan ranting-ranting saya yang ditiup-tiup oleh angin. Dan Allah sangat mampu melakukan itu. Baru setelah itu Allah ngomong tentang ayat 46 surat Al-Kahfi. Teman-teman boleh buka surat ke-18 ayat ke-46. Pas juga nih hari Jumat kita ngomongin surat Al-Kahfi. Allah katakan, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihatu, dan amal-amal solih, amal-amal baik, perbuatan-perbuatan baik, program-program kebaikan itu khairun inda rabbika, lebih baik di sisi Rabbmu, sawaban secara pahala, wa khairun amala, dan lebih baik pula secara amal. Amal itu bukan amal ya, tapi amal itu adalah sebuah aspirasi, sebuah rencana yang sangat panjang jangkanya, sebuah harapan, itu amalan. Maka amal soleh itu, perbuatan yang soleh itu, al-baqiyat as-salihat, semua program-program kebaikan, kerja-kerja baik itu lebih baik di sisi Allah, dan diberikan pahala juga, wa khairul amala, dan itu lebih baik dijadikan sebuah inspirasi jangka panjang. Nah, sekarang kita akan bertolak mengkaji ayat ini. Yang pertama Allah katakan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Allah katakan bahwa harta dan anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia. Dan ini sangat indah ketika Allah ringkaskan semua pembahasan tentang dunia ini. Kesimpulannya cuma 2. Harta dan anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia. Dan kenapa demikian? Ini yang ngomong Ustadz Nu'man ini. Ustadz Nu'man kan beliau sudah keliling benua, bukan negara saja. Beliau keliling benua, kalau negara itu mungkin puluhan, bahkan mungkin nggak tahu, mungkin bisa jadi ratusan jumlahnya. Baik negara muslim ataupun negara yang bukan mayoritas muslim, beliau sudah keliling. Dan beliau menyimpulkan, kata beliau, ketika saya bertemu dengan anak-anak muda, semua anak-anak muda itu meletakkan pride-nya di satu tempat, yaitu di al-mal, harta. Dan harta itu ketika turun, harta itu kan bukan berarti emas saja. Allah tidak mengatakan az-zahab. Allah juga tidak katakan dinar. Allah tidak sebutkan mata uang, tidak pula emas, atau bukan harta. Harta itu pengejawantannya bisa jadi banyak. Kalau hari ini mungkin pride-nya kita ada di iPhone seri keberapa, atau kameranya jumlahnya berapa. Ada pride orang di situ. Ada kendaraannya apa, motornya seperti apa, knalpotnya yang mana, peletnya yang mana, dan sebagainya. Itu bagian dari alma yang dibangga-banggakan. Nah, ketika orang sudah dewasa, itu yang orang-orang mungkin bujang sebelum nikah sampai umur 30, umur 40. Ketika dia sudah beranjak dewasa dan ketika usia akan tua, maka kebanggaannya berpindah. Kebanggaannya berikutnya adalah tentang anaknya. Kadang-kadang ada orang nggak nanya, dia cuma cerita, oh anak saya, kuliah di mana nak? Oh saya kuliah di kampus ini Bu. Oh iya anak saya juga kuliah di sana, jurusan kedokteran, sekarang udah ada di dokter. Kita kan nggak nanya, tapi diceritain. Kenapa? Karena itu bagian dari kebanggaan yang dimiliki oleh orang tua. Ketika dapat anak yang sukses, itu walaupun anaknya itu nggak pernah nelpon orang tuanya, tapi orang tua tetap ngomong, anak saya itu kuliah, kerjanya di sana, di perusahaan sana, dan lain sebagainya. Itu bagian dari kebanggaan
yang dimiliki oleh manusia. Maka Al-Quran membuat itu sangat simpel dan mengatakan bahwa pusaran kebanggaan manusia itu pertama harta, al-mal, yang kedua al-banun, anak-anak. Ketika fasenya usianya masih muda, maka kebanggaannya levelnya masih harta. Kalau ada yang mengatakan usia nggak punya tuh kebanggaan anak karena belum di usianya. Ketika usia masuk sudah 55 tahun, 60 tahun, 65 tahun, bahkan dia punya mobil pun buat saya nggak membanggakan nih SUV yang saya punya ini, saya nggak begitu membanggakan. Tapi saya justru lebih bangga dengan anak saya. Anak saya si ini, kerja di sana, titelnya sana, udah dokter dan lain sebagainya. Maka Allah ringkaskan itu kebanggaan perhiasan kehidupan dunia itu al-mal wal banun. Dan itu adalah puncak kebahagiaan. Kemudian Allah katakan wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika, dan al baqiyat as-salihat, al baqiyat itu dalam bahasa Arab bentuknya itu adalah jamak, dan karena ada alif dan ta di belakangnya dia menjadi jam'u qillah. Dia plural, dia jamak tapi sedikit. Jam'u qillah itu artinya jamak. Dalam bahasa Arab ada dua, ada jam'u kathrah, ada jam'u qillah. Jam'u kathrah itu pluralnya beneran plural, beneran jamak, super plural. Dia bisa jumlahnya itu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 1 miliar dan unlimited mungkin. Ada jam'u qillah. Jam'u qillah itu dia juga jamak, lebih dari 2 tapi kecil dari 10. Jadi cuman 1 digit. Jadi bisa jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi Allah katakan al-baqiyat itu beberapa amal. Amal apa? Beberapa peninggalan atau pekerjaan. Pekerjaan apa? As-salihat, itu pekerjaan yang baik. Jadi kata Allah, dari semua kebanggaan, kumpulan kebanggaan yang ada di dunia itu terkumpul pada harta dan anak-anak, maka kata Allah, al-baqiyat as-salihat, kerja-kerja baik itu yang sedikit itu. Allah tidak sebut jamak, tapi al-baqiyat jam'a qillah, kerja-kerja yang baik itu yang sedikit itu, khairun 'inda rabbika, lebih baik di sisi Rabbmu. Thawaban wa khairun amala, secara pahala dan lebih baik juga amalnya. Nah, kita perhatikan kembali teman-teman ayat ini. Allah katakan khairun 'inda rabbika thawaban. Allah mulai gunakan kata khairun 'inda rabbika. Baru Allah katakan thawaban. Artinya apa? Implikasinya untuk kita apa? Allah katakan bahwa perbuatan baik itu, kebaikan-kebaikan yang sedikit itu akan membuat kita khairun 'inda rabbika, lebih baik di sisi Rabbmu. 'Inda itu menunjukkan kedekatan. Artinya kebaikan-kebaikan yang sedikit itu akan membuat kita selangkah demi selangkah lebih dekat kepada lebih dicintai dan lebih dekat kepada Rabb kita. Nah, ini orang Arab suka menggunakan ini. Kullu am wa antum bi khair, kullu am wa antum ilallahi aqrab. Setiap tahun, semoga engkau kepada Allah semakin dekat hatimu, semakin dekat visimu, semakin dekat hidupmu, semakin dekat, semuanya, kehidupan kita ini semakin terpaut dengan Allah. Maka perbuatan-perbuatan baik itu, kebaikan-kebaikan itu walaupun cuma sedikit, jumlahnya nggak nyampe 10, nggak nyampe 11, cuma jam'u qillah, maka itu lebih baik dan itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Pertama, dia lebih baik. Yang kedua, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, Allah katakan thawaban, baru Allah ngomongin pahala. Dan ini luar biasa. Pertama Allah katakan lebih baik dan kedekatan dulu Allah sebutkan. Setelah dekat baru Allah berikan pahala. Dan ini sebagai contoh, teman-teman. Ini contoh dahsyat. Misal, di antara kita ada yang mendapatkan hadiah dari wali kota. Oke, dapatkan hadiah dari wali kota. Ada 5 orang. 4 dari 5 orang itu 1, 2, 3, 4 diberikan hadiah dari wali kota. Tapi khusus yang 1 orang, kata wali kota, saya minta nomor HP Anda. Kemudian nanti kita ngobrol di kantor saya. Maka diundang kantor wali kota, ngobrol menjadi akrab. Mana yang kita pilih? Pasti kita akan memilih lebih dekat kepada yang memberikan hadiah daripada diberikan hadiah. Kenapa? Kalau diberikan hadiah, sekali selesai. Tapi kalau dekat dengan pemberi hadiah, maka kita bisa terus-terusan mungkin dapat hadiahnya. Begitu juga Allah katakan. Allah dahulukan yang pertama, Allah katakan khairun 'inda rabbika. Allah dahulukan kedekatan di sisi Rabbnya, baru Allah bahas pahala. Kenapa? Kalau kita sudah dekat di sisi Rabb kita bisa jadi nggak dapat pahala cuma sekali. Bisa jadi al-baqiyat as-salihat, amalnya sedikit, itu cuma berapa amal saja, tapi ketika dekat dengan Rabb kita, ketika dekat dengan Allah, Allah akan berikan pahala saat itu, kemudian berikan lagi, unlimited. Wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Dan Allah berikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa hisab. Kemudian Allah katakan wa khairun amala, dan itu lebih baik secara amala. Amal ini bukan berarti amal ya. Amal itu pekerjaan. Kalau amala itu berarti keinginan, harapan, aspirasi. Dia punya aspirasi, harapan jangka panjang. Misal,
Orang banyak menjadikan amalnya itu hal-hal yang dunia. Amal dengan A ya, bukan dengan Ain. Amalnya itu atau harapannya itu aspirationsnya itu long term aspiration itu kehidupan dunia. Misal saya mulai sekarang nabung misalnya. Nabung nanti kalau uang terkumpul saya akan beli rumah. Terkumpul lah 300 juta saya beli rumah. Setelah beli rumah, kalau saya nabung lagi kumpulin dia dapat 1 miliar, terkumpul 1 miliar maka saya renov rumah. Terkumpul 1 miliar saya nabung lagi, setelah nabung saya pengen taruh uang saya di investasi ini. Dapatlah uang, taruh di investasi ini. Nabung lagi, saya dapat, dan seterusnya. Itu kan amal. Itu kan harapan saya. Saya pengen seperti itu, seperti itu, seperti itu. Dan itu juga panjang. Bisa jadi saya dapat itu selama 5 tahun, 10 tahun, 20, bahkan bisa jadi target 30 tahun. Kita yang mungkin punya perusahaan, kita berharap perusahaan saya mulai dari usaha kecil yang karyawan cuma 2-3 orang. Kemudian menjadi besar, menjadi ribuan karyawan yang dari tadinya menghasilkan cuma per bulan cuma 4 juta, 5 juta, 6 juta bersih. Maka kemudian setelah sekian tahun dia berharap revenue-nya, keuntungannya itu bisa menjadi 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, 2 triliun, dan seterusnya. Nah itu harapan amala. Dan Allah katakan, itu boleh-boleh saja. Allah katakan ini menarik. Allah says, yes, you can have long-term hopes about the dunya. Allah katakan, ya kamu bisa saja memiliki long-term hopes, harapan yang panjang tentang dunia ini. But let me tell you the few good things that you have done. You should have long-term aspiration with those deeds because those deeds didn't die. Tapi izinkan saya menyampaikan kepada kamu, kamu boleh punya harapan yang banyak, punya rencana yang panjang, punya aspirasi yang tinggi, punya khayalan yang banyak dalam jangka waktu yang panjang. Tapi saya sampaikan kepada kamu, kamu perlu ingat, kamu harus perhatikan ada beberapa amalan. Yang amalan ini, jika kamu kerjakan, maka kamu punya khayalan yang sangat panjang, bahkan melampaui batas alam. Kalau hari ini saya berplanning panjang, maka terbatas selama saya hidup di dunia saja. Ketika mati, semua planning itu sudah terputus dengan saya. Maka yang harus saya pikirkan adalah al-baqiyat as-salihat itu khairun amala. Kerjaan-kerjaan kebaikan-kebaikan yang sedikit itu, tapi dia kebaikan, maka itu kita bisa mengkhayalkannya dalam waktu yang panjang, bahkan sudah berbeda alam. Kita sudah mati, tapi Allah terus jaga itu. Jadi ketika seorang melakukan kebaikan apapun itu yang dia lakukan, dan kebaikan itu banyak teman-teman. Kebaikan itu sholat, puasa itu benar, itu puncaknya, itu pondasi dari semua kebaikan. Artinya kalau kebaikan pondasi itu nggak ada, kita bangun kebaikan apapun di atasnya nggak akan terbangun. Rumah nggak akan bangun atau terbangun, tapi cepat runtuh tanpa ada pondasi. Itu sholat, zakat, yang rukun Islam itu pondasi utama. Tapi kebaikan itu luar biasa banyaknya. Kebaikan itu bisa maksimal dalam pekerjaan kita, maksimal dalam pendidikan kita. Itu semuanya bisa menjadi al-baqiyat as-salihat. Maksimal dalam mendidik anak, maksimal dalam menafkahi keluarga, maksimal dalam sedekah, maksimal dalam berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada kerabat, dan seterusnya. Itu menjadi al-baqiyat as-salihat. Itu yang sedikit itu lebih baik diharapkan menjadi amalan. Menjadi angan-angan kita. Karena dia akan berusia panjang. Yang lain terpotong, yang ini tidak. Dan ngomong-ngomong tentang harapan kita yang panjang, Rasul dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul mengatakan bahwa ada 3 saja investasi yang dengan investasi itu kita bisa berharap sangat panjang, bahkan setelah mati pun investasi pahalanya masih jalan. Kebaikan investasi masih jalan. Yang pertama adalah sedekah jariyah atau wakaf, kata Imam An-Nawawi. Sedekah yang pahalanya terus mengalir. Yang kedua, ilmu yang terus bermanfaat. Kita ajarkan satu ilmu kepada orang. Ilmu apapun itu saya ajarkan, yang penting bukan ilmu jahat. Saya ajarkan pada si fulan ilmu cara berbisnis. Saya ajarkan pada ilmu fikih, ilmu cara sholat, cara ibadah, cara baca Quran, cara bisnis, cara misalnya cara membaca yang baik, cara membaca yang efektif, dan lain sebagainya. Maka ilmu itu ketika dia lakukan, maka dia hidup dengan itu, dia bahkan bisa menafkahi keluarga dengan itu. Saya meninggal, dia dapat pahala, saya juga dapat pahala yang sama seperti dia. Itu ilmu yuntafa'u bih. Yang ketiga, waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Ini al-baqiyat, di antara al-baqiyat as-salihat yang Rasul sebutkan, dan kebaikannya akan terus sampai akhir zaman. Dan akan terus sampai kita dihisab dan Allah masukkan ke dalam surga. Dan di samping itu, Allah juga mengatakan al-baqiyat as-salihat, kita boleh punya long term aspiration, punya mimpi yang tinggi tentang punya kendaraan ini, punya rumah ini, pekerjaan ini, titel ini, dan lain sebagainya. Tapi yang penting kita perhatikan adalah, yang benar-benar harus kita perhatikan adalah amal-amal mana atau perbuatan mana, proyek kebaikan mana yang membuat pahalanya itu abadi bersama kita sampai kita mati sekalipun. Maka di sini disebutkan ini, that salah you made on time, it didn't die. Bahwa kerjaan-kerjaan yang lain mungkin suatu saat akan mati. Tapi sholat yang kita lakukan secara on time itu nggak akan mati.
Puasa yang sangat kuat kita jaga sebaik mungkin hati, perasaan kita bukan saja lapar dan haus, tapi pikiran kotor dijaga, hati yang kotor juga dijaga supaya tidak kotor dan tidak teracuni dengan apapun selama puasa, itu nggak akan pernah mati. Ketika di akhirat nanti Allah akan perlihatkan itu semua. Karena itu Allah katakan, wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Surat Al-Kahfi ayat berikutnya ayat 47. Maka pada hari nusayyirul jibala, kami gerakkan, kami bikin berlayar gunung-gunung itu. Jadi pembahasannya di hari kiamat itu bukan lagi pohon bergerak, tapi gunung yang sekokoh itu pun bisa tergerak. Wataral arda barizatan, dan engkau melihat bumi itu barizah, dia memperlihatkan apa yang ada dalam isinya, mengeluarkan semua isinya. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, dan kami kumpulkan mereka semua, umat manusia Allah kumpulkan semua. Falam nughadir minhum ahada, dan tidak satu pun luput dari yang dikumpulkan. Semuanya dikumpulkan dan tidak satu pun bisa lari dari yang dikumpulkan itu. Wa uridu ala rabbika saffan, dan kalian semua akan ditampilkan atas Rabb kalian saffan, berbaris-baris. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marah. Kalian semua akan datang kepada kami, kata Allah, sebagaimana kami menciptakan kalian pada pertama kali. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Bahkan sekalipun kalian mengira bahkan kalian tidak akan pernah dikembalikan. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimin. Jadi ketika kelak di akhirat, ketika setelah hari kiamat, kita semua dikumpulkan. Dan tidak satu pun orang yang luput dari kumpulan itu. Wa uridu ala rabbika saffan, dan semuanya akan diperlihatkan kepada Rabb kalian bersaf-saf, berbaris-baris. Ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian datang kepada kami, kata Allah, sebagaimana kami ciptakan kalian dulu pertama kali. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Bahkan di antara kalian itu mungkin ada yang merasa yakin sekali bahwa tidak akan bertemu lagi. Tidak akan ada hari ini, dan hari ini terjadi. Kemudian Allah mengatakan, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Dan diletakkanlah kitab. Di catatan amal kita itu semuanya diletakkan. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Maka engkau melihat orang-orang yang berdosa itu mushfiqina mimma fihi, ketakutan dari apa yang dia lihat dalam buku itu. Wa yaquluna ya wailatana. Dan mereka mengatakan, aduh celakalah kita. Ma li hadzal kitab. Apa ini kitab? Kitab ini bagaimana? La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Tidak luput sedikit pun dari kitab ini, baik yang buruk, yang kecil ataupun yang besar. Illa ahsaha, kecuali dihitung semuanya. Jadi ketika di akhirat kelak, orang-orang yang berbuat dosa sama Allah, semoga Allah tidak masukkan kita jadi golongan mereka, itu teriak. Diberikan kehidupan di dunia ini, mereka salah fokus, mereka fokus dengan dunia dan lupa akhirat. Tugas kita adalah fokus dengan akhirat. Maka dunia ini akan letak pada perspektif yang seharusnya. Fokus pada akhirat, dunia ini akan berjalan pada perspektif yang seharusnya. Dan ketika di akhirat, orang yang salah letak perspektif itu, dia mengatakan la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Ini waduh, ini catatan luar biasa ini. Ini udah kiamat kita, habis kita udah. Ini catatan. Ini baik yang kecil ataupun yang besar. Dan Allah dulu kan yang kecil. Kenapa demikian? Hikmahnya adalah ketika kita berpikir dosa yang dicatat oleh Allah cuma dosa-dosa besar saja, yang kecil mungkin nggak dicatat, tapi di ayat ini Allah kan yang kecil kami dahulukan. Yang detail-detail kecil yang kita pikir itu nggak masalah, oh cuman kecil ini dan sebagainya, kita anggap remeh dan lain sebagainya. Allah catatkan itu semuanya. Baru bahkan yang besar-besar. Illa ahsaha, kecuali semuanya itu pasti dihitung. Kata ahsa, orang Arab menggunakan kata ahsa itu ketika seseorang menghitung batu, kerikil atau batu itu dihitung dengan memasukkan ke dalam botol. Jadi tidak ada satupun yang luput, pasti semuanya masuk botol. Kalau ada masih tersisa diambil, masukin botol lagi. Jadi bukan sekarang ngitung dipisahin tempatnya, kalau dipisahin itu kesenggol, bisa nyampur lagi. Tapi ahsa itu hitungan yang sangat detail. Hitungan yang mustahil luput dari masuk hitungan. Jadi semua semua kerikil yang akan dihitung itu masuk ke dalam botol. Ketika masih ada, ketaruh di pojokan meja, diambil, dimasukin lagi dalam botol. Itu ahsaha. Pasti semua tercover di sana. Dan orang-orang di akhirat kelak, orang-orang yang berdosa kelak akan sangat menyesal ketika dia mendapati itu, wa wajadu ma amilu hadiran, dan mereka dapati apa yang mereka lakukan itu hadiran, hadir di depan mereka. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah pasti menghisapnya, dan Allah tidak akan pernah berlaku tidak adil. Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun. Jadi siapa yang melakukan sebuah keburukan, dia akan melihat itu, ma'azallah, dan siapa yang melakukan kebaikan, dia akan melihat itu. Maka ini teman-teman, ini merupakan satu pembahasan tentang bagaimana kita perlu memperhatikan fokus pada akhirat itu.
Karena ketika fokus kepada akhirat bergeser, bagaimana perhatian kita pada akhirat itu bergeser, kita akan sibuk fokus pada dunia dan kita lupa al-baqiyat as-salihat, sebuah kebaikan-kebaikan yang akan abadi itu lebih baik di sisi Allah. Maka kita perlu jadikan semua harapan besar kita yang kelihatan harapan dunia, kelihatan tanda kutip duniawi, tapi itu bisa dijadikan proyek akhirat kita. Apapun itu teman-teman. Teman-teman pengen kaya sekaya mungkin, berdoalah sekaya mungkin. Tapi sebelum itu berdoalah kepada Allah supaya Allah jadikan saya sebagai sarana untuk memberikan bantuan kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Setelah kita punya kemampuan, setelah kita punya semangat untuk bisa membantu orang lain, itu nggak perlu kaya. Siapapun bisa membantu orang lain, maka baru minta kepada Allah. Ya Allah, kayakan saya, dengan itu saya bisa maksimalkan ibadah saya dalam banyak hal untuk membantu orang lain. Maka tumbuhkan rasa memberi lebih dahulu, baru minta kepada Allah. Ketika kita berharap untuk bisa menjadi orang yang sangat cerdas, sangat jenius, maka berharap kepada Allah, perbanyaklah ngajarin orang dulu. Berikan manfaat kepada orang. Bikinlah orang sekitar kita minimal, dia terinspirasi supaya melakukan kebaikan atau mendapatkan ilmu dari kita. Bagaimana cara menyampaikan? Berikan itu. Maka setelah itu minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya orang punya ilmu yang sangat banyak. Dengan ilmu itu, saya bisa maksimalkan usaha saya. Maka kita fokusnya mencari kebaikan al-baqiyat as-salihat itu saja. Al-baqiyat as-salihat itu kita fokus, maka mau nggak mau dunia itu akan terbawa sendiri. Maka tugas kita di sini, sekali lagi, fokus kita adalah pada akhirat. Dan semoga dengan itu Allah berikan kebaikan untuk semuanya, untuk akhirat kita dan untuk dunia kita. Demikian teman-teman, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah mudahkan semua aktivitas kita, semoga Allah mudahkan semua amal dan impian kita. Dan terakhir, ini hari Jumat, dan sepertinya ini Jumat terakhir ya kita bertemu. Ini sudah pertemuan ke-16, berarti masih tinggal 4 hari lagi. Kami minta teman-teman mohon doakan kami diam-diam kepada Allah. Doakan kita semua, saya secara pribadi yang berbicara, semoga Allah berikan istiqamah untuk saya dan untuk teman-teman di Taubaters, dan untuk kita semua secara umum dan untuk masyarakat Indonesia ini, semoga Allah berikan kebaikan untuk negeri ini. Karena Indonesia ini negara yang luar biasa besar. Luar biasa besar ketika Indonesia ini punya anak-anak muda muslim yang baik-baik, yang berkualitas-kualitas. Kita itu menjadi negara adidaya yang ditakuti. Benar, yakin sekali saya. Karena kita perlu banyak berdoa dan perlu kembali terkonek dengan kitab yang Allah berikan untuk kita, itu Al-Quran itu. Itu Al-Quran di tangan kita sampai 1400 tahun dan masih abadi sampai hari ini. Itu for a reason, karena Allah menjaga itu. Dan ketika teman-teman terima itu, membaca itu di Ramadan, dan mempelajari itu, dan kita mengkaji itu terus, artinya Allah inginkan satu kebaikan untuk diri kita. Itu bisa jadi suatu isyarat kebaikan, sebuah DP kebaikan untuk kita, bahkan nanti Allah akan cicil ke cicilan berikutnya. Allah akan kasih terus kepada kita, kebaikan demi kebaikan demi kebaikan, hidayah demi hidayah, petunjuk demi petunjuk demi petunjuk demi petunjuk. Maka kami minta itu semua. Kita minta didoakan untuk semua itu untuk kita bersama. Semoga hari ini mungkin kita nggak bertemu, tapi kita berharap suatu saat kita akan bertemu dalam satu amal. Dan kalau tidak pun tak masalah, kita minta kepada Allah, semoga kelak Allah kumpulkan kita di jannahnya. Ini di hari Jumat, di sore Jumat, di hari yang baik, di waktu sangat baik, bahkan di bulan yang terbaik dari semua bulan yang ada. Mohon doakan kami, kita saling mendoakan. Semoga Allah berikan kebaikan untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.